Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan apa, jelaskan caranya untuk menghapus atau mengoreksi data yang sudah terinput. Kemarin ada beberapa pengguna kita yang menanyakan caranya untuk mengoreksi data yang sudah disimpan dan sudah ada fakturnya, kita ingin merubahnya. Itu gimana? Nah, di sini saya akan jelaskan caranya untuk mengubah, mengoreksi atau menghapus data yang sudah tersimpannya. Tapi sebelum itu, eh, saya akan jelaskan sedikit sedikit ya, istilah yang ada di aplikasi fitur ini ada istilah posting ya. Nanti saya jelaskan. Setiap input transaksi mesti ada istilah posting. Nah, itu gunanya apa? Seperti ini, posting ini ya. Nah, ini ada tulisan posting sama tidak. Nah, itu gunanya apa? Nah, saya akan jelaskan dan kaitannya dengan koreksi dan hapus apa. Oke. Pertama, apa sih maksudnya posting sama tidak? Kalau kita input data, itu akan defaultnya saat kita nambah, defaultnya adalah posting. Oke. Nah, sama kalau kalau default posting dan tidak. Kalau misalnya nggak pilih posting, ya uncheck kan gitu. Tapi selama ini di video saya sebenarnya saya tidak pernah membahas ini. Tapi saya hanya menambah defaultnya posting, terus datanya diakui, disimpan kan gitu ya. Nah, gunanya posting sama tidak ini adalah pengakuan. Jadi ketika kita nginput ya, kalau ini dicentang atau diposting, berarti data yang tidak disimpan itu akan diakui datanya. Dia akan diakui datanya untuk pencatatan selanjutnya. Misal kita penjualan. Penjualan ini kan pengaruhnya pada persediaan stok. Saat disimpan, dia akan mengurangi stok jika transaksi penjualan simpan. Begitu juga akuntansinya, dia akan posting ke buku jurnal umum. Kan gitu. Jadi saat kita tentang posting, semua pencatatan yang terkait akan terjadi. Sehingga tidak ada input double di sisi akuntansinya dan di sisi manajemen. Sehingga proses melakukan penginputan data sudah terrekap sendiri-sendiri, terposting sesuai dengan kebutuhan. Persediaan, stok, jurnal, dan pendapatan dan lain-lain sudah terposting. Nah, jika ini tidak dicentang, kan gitu ya, saat tidak dicentang data ini hanya disimpan tidak pengaruh ke mana-mana, belum mengurangi stok, belum tercatat sebagai hutang jika ada piutang jika ada penjualan piutang atau kredit, ya. Belum ada apa eh, posting ke buku kas atau bank jika dia membayar tunai, transfer atau uang tunai dan lain-lain. Itu belum terjadi pencatatannya, hanya menyimpan data ini. Nah, jika kita melakukan posting ini saat data sudah disimpan, maka datanya sudah tidak sebenarnya tidak boleh dikoreksi karena sudah ada pencatatan di masing-masing data sudah diakui, tidak boleh dikoreksi maupun dihapus. Kalau kita menyimpannya dengan status posting, tidak boleh dihapus. Jadi data itu sudah diakui, kan gitu ya. Nah, kalau misal disimpan dan diposting dan ingin hapus, maka ada istilahnya batal posting, yaitu membatalkan pencatatan yang terkait. Dibatalkan dulu baru faktur ini atau data ini bisa dikoreksi atau dihapus. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diposting, baru data diakui, dia tidak boleh diapa-apain. Kalau mau pengen berubah, dia harus dibatal posting kan. Dan gitu ya, kalau kita nyimpannya posting. Tetapi jika kita ternyata sudah posting dan ada kekeliruan, kan gitu, maka harus ada batal posting. Berarti bisa dikoreksi. Siapa yang melakukan pembatalan tersebut adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk membatalkan koreksi data, hapus data. Jadi orang-orang tertentu yang misalnya orang akuntansi atau orang staf manajemen yang diberi hak akses jika ada kekeliruan maka mengajukan dulu ke supervisornya atau orang akunting. Saya membatalkan karena ada ini. Nah, orang akuntansi atau orang manajemen dia tahu badannya akan berubah sehingga dia akan melakukan pembatalan posting. Nah, setelah dia melakukan pembatalan, maka operasional yang input data tadi bisa buka dan bisa ngoreksi maupun hapus. Seperti itu alurnya.
data itu sebenarnya secara secara benar itu adalah diinput, tidak boleh dikoreksi, tapi kan tidak mungkin tidak terjadi kesalahan ya, ya adalah salah atau koreksi. Nah, solusinya adalah mengajukan pembatalan, yaitu batal posting. Siapa yang melakukan batal posting? Adalah orang yang berwenang atau diberi hak akses. Di sini sudah diatur hak aksesnya, kan itu. Nah, selanjutnya, jika kita menyimpannya tidak posting, anggapnya disimpan tapi ini postingnya ini tidak dicintang, maka akan bebas untuk ngoreksi. Jadi data ini belum diakui, belum tercatat di pencatatnya lain. Jadi data ini bisa dikoreksi, hapus, bebas sama penginputnya. Sehingga tidak perlu mengajukan pembatalan posting. Sampai di sini sudah dipahami ya, bahwa apa sih artinya posting di sini? Posting itu adalah pengakuan data. Jika sudah diposting untuk membatalkan koreksinya harus mengajukan ke yang berwenang. Kan gitu. Tapi kalau ini tidak dicentang, berarti penghapusannya bisa pengoresiannya atau penghapusannya bisa dilakukan orang yang menginput seperti itu. Nah, gitu. Nah, untuk yang berwenang, misalnya kalau misalnya di perusahaan yang benar itu ada bagian sendiri. Kalau misalnya kita hanya melakukan misalnya dua orang, satu orang yang input ini ya, yang input kasih akses saja untuk apa batal posting. Batal, letak batal postingnya di mana? Contoh ya, saya tampilkan salah satu. Misalnya saya tanggal satu sama ini. Di sini kan ada contoh salah satu apa? Salah satu penjualan ya. Nah, di sini ada batal posting. Ini datanya sudah diakui di posting. Mau dikoreksi ya dibatalkan dulu. Sama orang berwenang. Nomornya berapa? Alasannya apa? Batal. Karena salah harga misalnya gitu. Atau bukan salah harga. Batal karena hmm, sales input sales salah. Misal, ya, langsung diproses. Oke, seperti ini kita proses berhasil. Setelah berhasil, nah ini statusnya sudah tidak tercentang, baru bisa dikoreksi, dirubah-rubah, atau dihapus, atau dihapus, atau dihapus. Sorry, bentar. Sorry, tadi kalau batal dia akan kosong. Saya kembali panggil lagi. Nah, yang kita batalkan tadi statusnya warnanya coklat, ya. Coklat. Nah, kalau hapus, nah, dia bisa dihapus. Tapi kalau misalnya posting dia tidak bisa dihapus. Contoh ya ini tak simpan dulu, saya koreksi langsung simpan gitu ya. Tentang kita posting, kita simpan. Kita simpan. Nah, kita simpan. Ini kan statusnya posting. Coba ya kita hapus. Tidak bisa dihapus, data saya sudah diposting, sudah diakui. Dikoreksi. Juga tidak bisa. Jadi defaultnya adalah posting. Kalau misalnya mau input data, mau di hold dulu, oh ini depending dulu ya, di uncheck saja postingnya, nanti selanjutnya dibuka lagi, terus dikoreksi, tambah lagi. Itu, misalnya tak batalkan lagi ya, batal, salah input gitu aja. Salah input, proses, iya, misalnya oke, saya aktifkan lagi. Nah, kita saya batalkan harus posting kan gitu, kita koreksi, misalnya barangnya salah. Nah, untuk barang ini kita main hapus ganti lagi kalau yang misalnya barang ini misalnya ini ya ini ternyata dua ternyata barangnya saya ganti menjadi tiga enter saja default sudah terisi tinggal enter saja enter nah tinggal diganti tiga enter nah sudah kalau mau dikoreksi kalau mau ini juga dikoreksi misalnya keterangannya penjualan apa ini jenisnya penjualan piutang sudah simpan jadi simpan karena tadi saya tidak centang saat koreksi dia masih ada bisa tak koreksi lagi nah, nah itu kalau mau ditutup atau diakui ya centang simpan sudah diakui data ini sudah terakui di pendapatan mengurangi stok mengapa jika piutang buku piutang sudah bertambah jurnalnya juga otomatis berubah sesuai dengan perubahan data
gitu. Jadi posting ini adalah pengakuan. Kalau sudah gitu ya hapus ya, saya hapus sudah tak bisa, saya koreksi juga tidak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi kalau misalnya mau ngoreksi statusnya harus bukan postingan, bisa dikoreksi, bisa dihapus. Nah, untuk mengoreksinya tinggal tinggal tombol koreksi sama hapus ya, hapus ini itu sih berubah seperti biasa. Nah, tetapi jika dia status sudah diposting dan pengen koreksi, maka dia harus mengajukan pembatalan posting, yaitu ini, batal posting alasannya apa? Seperti itu. Kalau misalnya dia selalu tidak posting berarti sudah tidak mengajukan pembatalan, langsung koreksi. Kenapa kok ada seperti ini dalam aplikasi Kopos? Untuk menjadikan data yang diinput di sini itu bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya benar. Jadi dari level bawah operasional sampai level akuntansi atau level atasnya, data itu tidak berubah. Jika ada perubahan diketahui melalui batal posting. Jika ada batal posting, misalnya ada perubahan data, ya kan minta persetujuan pada akuntansi, tahu. Jadi dia akuntansi membatalkan, akuntansi sudah tahu bahwa ini akan berubah, sehingga mereka bisa menentukan tindak lanjut di pencatatan akuntansinya. Apakah itu melalui penyesuaian data atau melalui koreksi data yang akan disampaikan di pelaporan selanjutnya, itu bisa menjadi salah satu langkah selanjutnya untuk menangani perubahan data sehingga data ini bisa terkontrol dari level bawah sampai level atas. Kadang ada aplikasi gini, sudah input, tetapi setelah diinput, ternyata data aplikasi sudah dicatat, ternyata data perusahaan bebas, mengapa tidak ada konfirmasi data, ya langsung koreksi saja, nilainya berubah, yang atas juga berubah, tapi yang atas ini sudah melaporkan ke pihak ketiga itu investor atau ke pajak atau nominalnya berubah sehingga tidak ada pemberitahuan saat ada audit ada perbedaan. Nah, itu yang menjadi masalah jika seperti itu. Nah, aplikasi Kopos ini kita buat agar akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itulah tujuannya batal posting dan cara untuk untuk hapus sama koreksi jika ada perubahan. Cukup sekian uh, informasi tentang cara koreksi sama hapus sama apa itu posting dan kenapa ada batal posting ya itu karena biar akuntabilitas datanya terjaga ya. Oh ya, saya juga tadi menu atas ini saya rubah temanya ya sesuai dengan tutorial saya di video sebelumnya ya. Kalau mau pengen nyoba-nyoba mengubah warna silakan lihat video saya sebelumnya untuk mengubah tema. Nah, cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Eh, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.